Assalamualaikum teman-teman. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetap stay safe dan healthy ya menghadapi pandemi ini. Nama saya Revina Putri. Kalian bisa panggil saya Revina. Saya sekarang berkuliah di Stikes Binasehat PPNI Mojokerto. Oh iya, selamat datang di video saya hari ini. Di video kali ini, saya akan membagikan sedikit tentang apa potensi diri dan bagaimana kita bisa mencari potensi diri kita. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke videonya. Apa sih potensi diri itu? Menurut Wikipedia, potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan diri seseorang yang belum sepenuhnya dipergunakan oleh orang tersebut. Lantas, menurut saya, potensi adalah kelebihan dari diri sendiri yang mengacu pada bakat seseorang. Contohnya, potensi menggambar untuk bakat melukis. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui atau mendapatkan potensi diri kita? Tenang. Ada beberapa cara kok yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengerti. Yang pertama, yaitu mengenali diri sendiri. Tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kedua, kita bisa mengembangkan apa yang kita minati, seperti kemampuan menyanyi, melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus berani mengambil resiko. Misal, kita suka menyanyi nih, tapi ada yang bilang suara kita jelek, suara kita fals, kita itu tidak pandai menyanyi. Ya, kita harus berani mengambil risiko bahwa ada orang yang akan mencaci kita. Nah, yang keempat, selalu libatkan positive vibes dalam setiap kegiatan kita. Misalnya, jangan lupa berdoa dan berpikiran positif. Yang kelima, konsisten dalam berproses karena semua tidak akan pernah instan. Iya kan? Nah, ada satu lagi nih tips dari saya, yaitu jangan pernah merasa puas. Bisa dibilang jangan pernah mudah merasa puas ya. Setelah apa yang telah kita capai, kita harus rajin belajar dan konsisten tentang apa yang kita minati. Dan selalu tanamkan pikiran, jika orang lain bisa, saya juga pasti bisa, agar kita terus termotivasi dan terpacu melakukan hal-hal yang positif. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis loh potensi itu. Yuk kenali potensi kita. Yang pertama ada potensi berpikir. Biasanya orang dengan potensi ini memiliki kecenderungan untuk menemukan ide-ide baru dengan pemikiran baru. Contohnya, orang ini cocok sekali sebagai founder. Misalnya penemu inovasi, penemu motivasi, seperti itu. Nah, yang kedua ada potensi fisik. Orang dengan potensi fisik ini cenderung bisa melakukan segala macam olah tubuh, seperti gerakan atletik, gerakan olahraga, dan biasanya orang ini memiliki kesempatan lebih bugar dalam keadaan fisik. Yang ketiga, ada potensi sosial. Orang dengan potensi sosial memiliki potensi yang lebih besar dan cenderung mempengaruhi orang lain dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat. Tapi, semua itu juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dari orang itu tersebut. Seberapa jauh pengetahuan orang memiliki potensi ini untuk bisa selaras dengan orang yang diajak ngomong tersebut. Iya kan? Sehingga lawan bicaranya nyaman dan merasa satu server dengan orang yang memiliki bakat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ya pada kemampuan potensi. Banyak sekali loh macam-macam kemampuan potensi diri ini. Ada sosiologis, naturalis, musikalis, linguistik, spasial, visual, dan lain sebagainya. Kemampuan potensi yang saya miliki untuk bisa dibawa ke dunia kerja menurut saya adalah kemampuan linguistik. Kenapa? Untuk saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia kerja memerlukan bahasa asing untuk menambah poin plus. Iya kan? Saat ini saya menguasai bahasa Inggris. Ya, meskipun tidak sebagus orang lain. Sedikit berbagi, jadi saya mulai serius bahasa Inggris pada saat saya duduk di kelas 10 hingga sekarang. Saya mengikuti les private dan juga melatih kemampuan bahasa saya untuk lomba berbicara di depan banyak orang.
mengikuti lomba bahasa Inggris, dan mengikuti pertemuan mahasiswa bahasa Inggris. Saat saya kelas 11, saya belajar bahasa Mandarin. Lalu saat saya kelas 12, saya juga belajar bahasa Korea. Selain saya suka melihat dan menonton drama Korea, saya juga suka K-pop idol Korea loh. Ayo, siapa yang samaan sama saya? Saya juga belajar bahasa Nippon atau bahasa Jepang karena kebetulan saya juga suka nonton anime. Hehe. Nah, saat ini saya sedang progres untuk belajar bahasa Thailand karena menurut saya bahasa Thailand sangatlah imut dan lucu. Selain itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa Thailand sekarang sedang tenar di Twitter. Iya kan? Hayo ngaku siapa yang suka aktor Thailand juga. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit gambaran potensi saya. Sekarang, ayo kita belajar untuk mencari dan mengembangkan potensi diri kita. Mungkin kita sebenarnya sudah tahu nih potensi kita apa, tapi kita tidak sadar. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan di tengah pandemi ini. ขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอนี้ทุกคนกดน้อยวิดีโอมิเตตบอาริกาโต비디오 시청해주셔서 감사합니다. 천천히 시간 share and thanks for watching my videos. Dadah guys.